Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Baik, kita mulai. Awali dengan pantun terlebih dahulu, nih, Bapak Ibu, karena ini Ketua PP Muhammadiyah, saya agak deg-degan mungkin. Di pantun dulu. Mbok Desur lagi sakit batuk. Cakep. Ternyata karena minum soda, acara hari ini nggak bakal bikin ngantuk karena narasumbernya istimewa. Cakep. Cakep. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum kompak, Ji, Bapak Ibu. Kita ulangi lagi, Ji, untuk salamnya. Semoga yang menjawab salam dengan lantang dimudahkan segala urusannya. Yang nanti mau maju tesis, semua mahasiswa bisa dapat nilai A. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat pimpinan dan dosen Prodi Mars UMY, yang kami takzimi narasumber, serta yang kami hormati seluruh peserta kajian. Selamat datang dalam acara kajian AIK dan silaturahmi Prodi Mars UMY. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kerat ilahi Robi atas karunia-Nya, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul secara online dalam rangka Tholabul Ilmi untuk mencari ilmu. Salam dan sholawat teruntuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh risalah dan teladan beliau, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjalani sisa hidup dengan benar. Kelak menjadi bekal terbaik ketika suatu saat nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan sebelum memulai acara ini, maka perkenalan saya Fatur Rahman untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan isi materi, dan penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tiba saatnya kita di acara inti kajian AIK dan silaturahim dengan tema Recharging Spirit Al-Ma'un, menguatkan amal usaha kesehatan di era modern. Kepada Al-Muhtaram Dr. Haji Agus Taufikur Rahman SPS MKes, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, disilahkan. Matur nuwun, Mas Maman. Izin untuk share screen dulu nggih.
Sebentar Mas Maman, ini baru gagal share screen. Baik, Dok. Siap menunggu, Dok. Belum bisa tershare nggih. Mungkin sakit dikirimkan ke staf prodi saja, Dokter Agus. Nanti kami bantu share screen. Atau dikirim ke saya untuk saya. Kalau nggak ngontrol sendiri, nggak terlalu banyak bicara slide. Sekedar ini karena komputernya baru sekali dipakai untuk Zoom hari ini. Anyar untuk MMR UMY malah nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk. Bisa, Pak.
Ini janji kayak apa ya sebenarnya kayak gue senang ini habis kena ditandur ya ya menunya aku pribadi pas ada pada traktornya orang mudun saya Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk Dr. Agus Taufan, mungkin sepertinya ada kendala teknis, mungkin insya Allah segera untuk kembali. Nggih, nggih Mas Maman, matur nuwun. Sami Dr. Rektor ini. Belum bisa. Sekali ini Dr. Rektor ini, wonten pundi nih Dok? Kampus senam Oh, Sabtu kerja. semangat pagi. Dokter Kusbarianto sudah sehat, masih di rumah sakit itu ya? Iya, Mute, beliau Pak. di Bangsal beliau. Alhamdulillah sudah BLPL nih. Oke, sehat ya Pak Kus. Iya, Boleh sudah kembali aktif diurusan kembali. administrasinya oleh istri saya.
Apakah suara saya bisa didengar? Ampun, Dok. Iya, jelas. Jelas dong. Alhamdulillah, Dok. Enggak, Dok. Terima kasih. Namanya Dok. berganti. Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad nabiyyin karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uda bi isanin ila yaumiddin. Seluruh pimpinan dan dosen Langsung panas. MY yang kami banggakan, seluruh keluarga besar Sivitas Akademika S2 Mars UMY yang kami cintai, mohon maaf ada kendala teknis sehingga kajian ini terlambat kami mulai. Kami tadi menggunakan laptop baru pertama kali dipakai untuk Zoom, ternyata settingnya harus cukup banyak ditata dulu. Alhamdulillah ini dapat pinjaman laptop sehingga kita bisa melanjutkan kajian kali ini. Mohon maaf Mas Maman karena ternyata semakin tua itu semakin susah beradaptasi dengan teknologi yang baru. Harusnya nggak usah ganti laptop, pakai yang lama saja, jadi nggak nunak-nunuk lagi gitu. Nah, yang kedua, tentu kami mohon maaf sehingga mulainya terlambat, tetapi sesuai kesepakatan kita, kadang karena satu hal, acara itu terpaksa kita mulai terlambat. Tetapi yang penting selesainya harus tepat. Itu yang penting gitu. Agar kita tidak ada agenda lain yang terkorbankan. Dan karena ini bukan kuliah dengan minimal waktu 90 menit, tentu ini waktunya berbeda. Berbeda dengan perkuliahan yang dibatasi. Oleh karena itu nanti kami akan menyampaikan ini tidak terlalu lama. Pokoknya kita harus paksakan selesai sebelum jam 13 ya. Sepakat semuanya itu ya. Terima kasih dari yang hadir ini luar biasa banyak. Tentu dari 300 peserta Zoom meeting ini kita berharap semua mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keberkahan. Dan ketika orang itu ditanya, sesungguhnya problem hidup itu kalau ditanya hanya dua. Peristiwa itu terjadi seperti yang dikehendaki atau berbeda dengan yang dikehendaki. Hanya dua itulah. Tetapi bagi orang yang beriman, kata Nabi, seluruh peristiwa yang dihadapi itu akan menjadikannya baik. Sehingga Nabi menyebut, ajaban li almri mu'min. Sungguh menakjubkan kondisi orang yang beriman itu. Dan itu hanya terjadi pada orang yang beriman. Ketika peristiwa yang dialami itu sarra, kelapangan, seperti yang dikehendaki, kata Rasul, maka orang yang beriman itu sakaro, dia bersyukur. Dan kesyukuran itu menjadikan kebaikan baginya. Tetapi kalau peristiwa yang terjadi itu dorok, kesempitan, tidak seperti yang dikehendaki, kata Rasul, sobaro, dia sobar. Dengan sabarnya itu menjadikan kebaikan baginya. Terhadap seluruh peristiwa yang kita hadapi, tentu sabar dan syukur itulah kuncinya menurut nasihat Rasul.
Kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi. Sungguh tidak bisa. Bahkan ketika kita sudah merencanakan sebaik pun, sedetail pun, kadang kejadiannya tidak seperti yang kita inginkan. Disitulah kita menyadari bahwa apa yang terjadi itu tidak sepenuhnya pada kuasa kita. Tetapi yang menjadi kuasa kita adalah hati kita untuk bersikap. Kita nggak bisa ngontrol di luar, tapi harusnya yang kita kontrol adalah hati kita. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga diri kita untuk terus bahagia karena peristiwa apapun menjadikan kita baik. Sesuai dengan tema yang diberikan tentang spirit Al-Ma'un, pada generasi awal Muhammadiyah, ada dua pengajian yang sangat populer. Yang pertama adalah pengajian wal asri. Memang namanya pengajian wal asri karena yang diajarkan adalah surat Al-Asr. Surah Al-Asr ini di dalam Al-Quran hanya terdiri dari 3 ayat. Di dalam Al-Quran 3 surat yang ayatnya hanya 3. Dan ini tentu bagi kita termasuk surat favorit semua. Karena ketika kita sholat milihnya yang pendek-pendek. Di tempat kami diistilahkan syarat menjadi imam itu memang lagunya bagus, tajwidnya benar, tapi yang utama jangan panjang-panjang. Sehingga kalau imam kok baca surat Al-Asr bisa diusulkan jadi imam tetap gitu. Karena menyenangkan semua makmum. 2 surat yang lain yang ayatnya hanya 3 adalah surah An-Nasr, kita mengenal dengan Idza Jaa Nasrullah, dan satu lagi adalah Al-Kautsar. Nah, surah Al-Asr yang hanya 3 ayat ini diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kurang lebih dalam kurun waktu 7 bulan. Karena memang di situ menjaga spirit tauhid, spirit beramal soleh, dan spirit berkeunggulan. Itu inti dari surah Al-Asr itu. Nah, iman menuju amal soleh, di situ ada jembatan di mana bagi seorang mukmin itu ketika dia akan beramal, maka harus didahului dengan ilmu. Maka al-ilmu qabla amalin. Sehingga di dalam spirit Al-Asr itu ada spirit untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, ini kurang lebih 7-8 bulan. Pengajian namanya pengajian wal asri. Memang Muhammadiyah itu dulu lahir hadir dari kelompok pengajian. Salah satunya ya pengajian wal asri itu. Kemudian yang kedua, Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pengajian Al-Ma'un. Untuk pengajian Al-Ma'un ini, di bulan yang ketiga, santrinya sudah quote and quote protes kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan karena ingin segera ganti surat. Maka pertanyaannya, Kiai, bukankah Al-Quran itu tidak hanya surat Al-Ma'un saja, Kiai? Loh iya, kenapa? Kenapa kok yang diajarkan Al-Ma'un terus? Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya, apakah kamu sudah bisa sampun Kiai, wis apal, sampun Kiai, wis ngerti, sampun Kiai, sampai kepada pertanyaan terakhir Rasulullah adalah, sudah kamu amalkan apa belum? Tidak cukup belajar Al-Quran itu dengan pandai membaca. Tidak cukup dengan menghafal. Tidak cukup dengan memahami isinya saja. Tetapi belajar Al-Quran itu harus dilanjutkan sampai dengan mengamalkannya. Nah, inilah dari surat Al-Ma'un ini, kemudian muncullah spirit Al-Ma'un. Bagaimana mengamalkan Al-Ma'un? Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kumpulkan orang-orang yang tidak beruntung di sekitar kita. Ketika ia tidak bisa makan, mari santuni beri dia makan. Ketika dia tidak memiliki ilmu, mari kita bantu dia untuk memiliki ilmu. Itulah yang kemudian muncul dengan spirit Al-Ma'un itu. Dan dari spirit Al-Ma'un ini pula lah yang kemudian memunculkan kajian sangat panjang agar kita tidak menjadi para pendusta agama. Ketika Al-Ma'un di ayat pertama kan menyebutnya Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Siapa pendusta agama itu? Ternyata pendusta agama itu di situ dia disebut mereka yang
ketika puasa tidak tertib, bukan yang ketika tadarus tidak rutin tiap hari, bukan itu, tetapi dimulai dengan ia yang tidak peduli kepada anak yatim, bahkan menghardiknya. Ia tidak peduli kepada orang-orang miskin untuk memberikan makan baginya. Bahkan kalaupun dia sholat, kata ayat ini, fawailul lil musallin, orang yang begitu sholatnya termasuk sholat yang lalai, maka merugi dia. Ketika ia sholat, tapi ia enggan menolong saudaranya. Bapak Ibu, di dalam ajaran Islam, itu memang menjadi orang beriman itu tidak bisa hanya dengan kesolehan pribadi. Dia harus memiliki kesalehan sosial. Itu dicerminkan dari tuntunan ibadah kita. Sholat itu transendental kepada Allah, dimulai dengan Allahu Akbar. Tetapi penutup sholat adalah salam kanan, salam ke kiri. Para ulama menjelaskan kepada kita, ketika orang itu sudah khusyuk menghadap Allah, maka cerminan suksesnya dia dekat dengan Allah, dia memberi keselamatan kepada yang di kanannya, memberi keselamatan kepada yang di kirinya. Dia tidak akan membiarkan orang di kanan kirinya mendapatkan permasalahan hidup. Haji misalkan, yang untuk bisa menjalankan ibadah haji sekarang antrinya begitu panjang. Sehingga bisa jadi anak baru lahir segera didaftarkan. Tetapi coba kita lihat. Ketika Rasul menyebut al-hajju mabrur, laisa lahul jaza illal jannah, bagi haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Sahabat bertanya, siapa yang mabrur itu wahai Rasul? Rasul memberi sifat orang yang hajinya mabrur, ternyata di situ disebutkan linul kalam, afsus salam, wa itu amung to'am. Ia yang suka berbagi makan kepada sesamanya. Ia yang suka menebar kedamaian kepada sesamanya. Ia yang senantiasa berkata-kata layin, lembut kepada sesamanya. Oleh karena itu, mari kita cermati bahwa spirit Al-Ma'un ini adalah spirit kepedulian. Menjadi pedusta agama ketika kita tidak peduli kaum du'afa dan mustad'afin. Walaupun kita sholat, tetapi kita tidak melakukan itu, kita masuk kategori orang yang sholatnya lalai. Apalagi ketika sholat, dia ingin dilihat bahwa ia telah beramal soleh. Tetapi dia enggan menolong sesamanya. Mari kita lihat sabda Rasul. Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'un. Tidak dikatakan seorang itu mukmin ketika orang itu tidur kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Ini senada riwayatnya, tidaklah beriman kepadaku ketika orang itu tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya menderita kelaparan. Suatu ketika Rasul menjelaskan tentang siapa yang paling dicintai. Ternyata yang dicintai dalam sabda itu adalah mereka yang memberi kemanfaatan mereka yang suka menolong saudaranya, mereka yang membantu orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Bahkan yang menarik dari sabda Rasul ini, ketika seseorang berjalan keluar dari rumahnya, tujuannya untuk menolong saudaranya yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini sebulan penuh. Pernah suatu ketika, ini bagi teman-teman pengelola rumah sakit mungkin akan mengalami, banyak tenaga kesehatan yang tiba-tiba akhir Ramadan minta cuti karena mau iktikaf. Nah, ketika iktikafnya itu terus kemudian yang cuti banyak, tentu kita mengatur jadwalnya susah. Mengatur jadwalnya susah karena merasa kami harus iktikaf. Terus kita bacakan hadis ini, mari kita baca. Ketika seseorang itu pergi untuk menolong saudaranya, kata Rasul, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku sebulan penuh. Maka ketika seseorang pegawai rumah sakit, seluruh sivitas hospitalia itu dalam rangka ke rumah sakit untuk menolong saudara-saudara kita yang miskin, itu amal soleh yang pahalanya bahkan Nabi menyebut lebih besar daripada iktikaf sebulan penuh. Itulah harusnya ketika kita mengelola rumah sakit itu ada spirit seperti ini.
Sehingga kita bukan sekedar kerja, bukan sekedar mencari nafkah. Karena ada spirit yang kuat di dalam. Kita ingin menolong saudara kita. Di dalam riwayat yang lain, Rasul menyebut, Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhih. Allah itu akan senantiasa menolong, menjaga hambanya, ketika hambanya itu suka menolong saudaranya. Nah, inilah spirit Al-Ma'un yang terus dibangunkan di generasi awal Muhammadiyah. Tentu kita masih ingat setiap Jumat, kalau kita yang Jumatan, khotib senantiasa menyeru, Ittaqillah, ittaqullah. Diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan apa itu takwa? Di surah Ali Imran 134, salah satu ciri mutakin itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang mutakin itu peduli, dia suka menolong, bahkan infak itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Kadang kalau urusan rezeki, kita menunggu lapang itu nggak bakal ngaku lapang. Karena ketika punya sepeda, pengen punya mobil, punya motor. Ketika sudah punya mobil, pengen yang lebih baik, nggak pernah merasa lapang. Sekali lagi, takwa itu peduli, takwa itu suka menolong, takwa itu sedekah. Sehingga Ki Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada murid-muridnya, ciri orang Muhammadiyah itu ya suka menolong, memperhatikan yang lemah, menolong kelompok du'afa dan mustad'afin. Orang lemah dan orang yang dilemahkan karena struktur. Karena ada orang yang lemah itu karena memang dia tidak mampu, tapi dia lemah karena struktur sosialnya menjadikan dia tidak mampu mengakses. Kalau contoh dahulu adalah gimana dia bangkit, orang sama Belanda sekolah saja tidak boleh. Dia lemah secara struktur. Nah, karena spirit menolong itulah, maka generasi awal Muhammadiyah jadi pahlawan-pahlawan nasional. Coba mari kita cek. 23 pahlawan nasional ini. Dia aktivis Muhammadiyah. Kalau kita lihat Bung Karno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah Majelis Pendidikan. Dulu namanya Bagian Pendidikan. Agus Salim, Jenderal Sudirman, Dr. Sutomo yang kemudian kita kenal sebagai pendiri PKO yang kedua di Surabaya. Karena apa? Spiritnya menolong. Bahkan di pidatonya nanti di belakang kita buka. Karena spirit Al-Ma'un itu. Mari kita simak sebentar. Semoga teman-teman pernah melihat videonya. Suaranya bisa masuk enggak? Dari negeri. Sudah. Sebelum Bisa Kiai. Muhammadiyah telah ikut membangun fondasi bangsa. Terinspirasi oleh surah Ali Imran ayat 104 yang mendorong agar umat membentuk satu gerakan yang menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengorganisir umat untuk dakwah amar makruf nahi munkar mencakup 3 area. Santunan kaum duafa atau feeding, pendidikan atau schooling, dan kesehatan atau healing. Santunan kaum duafa atau feeding. Di awal berdirinya, Muhammadiyah mendorong anggotanya untuk memberi makan, memberi pakaian dan perlindungan orang miskin di sekitar Kauman Jogja. Kini telah memiliki 384 panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia. Pendidikan atau schooling. Muhammadiyah adalah pelopor sekolah modern di Indonesia dengan menggunakan sistem kelas dan bangku yang dianggap meniru Belanda. Kaum pribumi mendapat kesempatan mempelajari ilmu umum. Ini Muhammadiyah telah memiliki ribuan sekolah madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Kesehatan atau healing. Melalui PKO, Muhammadiyah menyediakan layanan kesehatan untuk rakyat. Ini Muhammadiyah telah memiliki 461 rumah sakit, BKIA, dan balai pengobatan. Nah, semua itu bisa dibaca, salah satunya melalui buku yang disusun oleh MPKO, di sini ada dokter ini, Muhammadiyah Membangun Kesehatan Bangsa karena spirit pengelolaan melalui pengamalan Al-Ma'un. Nah, ketika kita memahami Al-Ma'un, bahwa kita harus berpihak kepada kaum lemah dalam rangka memberikan kemaslahatan. Di dalam surah Al-Ma'un, fakir miskin,
anak yatim, itu kelompok-kelompok marginal representasi kaum lemah. Karena struktur yang diterima dia bisa menjadi miskin, bodoh, terlantar. Apalagi kalau perempuan di beberapa kultur sosial tertentu, waktu itu terutama bisa terpinggirkan. Kelompok difabel dan banyak lagi. Sehingga anak yatim dan fakir miskin itu mencerminkan bagian dari kaum lemah yang harus kita tolong. Jadi ketika seorang itu menjadi pendusta agama, maka dia suka menghadiah anak yatim. Dia tidak menggerakkan spirit untuk bagaimana menolong orang miskin. Kalaupun dia beramal, amalnya untuk pamer. Bahkan ketika mau menolong, dia menunggu dulu. Sementara pengamal agama adalah dia melindungi anak yatim. Dia menggerakkan untuk mengatasi kemiskinan. Dia menjadikan ibadah murni kepada Allah itu sebagai ikhtiar untuk mendapatkan ridho dengan keikhlasannya. Dan setelah itu sebagai bukti tauhid uluhiyahnya bagus, ia memiliki tauhid sosial yang baik. Yang kemudian secara organisasi diimplikasikan dalam bentuk amal usaha Muhammadiyah. Sejak panti asuhan, pendidikan, kesehatan, bahkan seluruh upaya dalam rangka membangun masyarakat yang maju sebagai manifestasi dari pengamalan Al-Ma'un itu. Nah, inilah yang tadi disebut di dalam infografis tadi bahwa Persyarikatan Muhammadiyah di generasi awal melakukan perubahan sosial, mengangkat kelompok lemah melalui feeding, schooling maupun healing. Tujuannya dalam rangka membangun masyarakat madani. Nah, gerakan awal itu dinamakan PKO. PKO ini yang mendirikan adalah Kiai Haji Suja, yang diberi tugas kepada untuk memimpin KPK itu Kiai Haji Suja. Kiai Suja adalah generasi eyangnya dari Profesor Mukti Fajar, dosen UMY, yang menjadi komisi yudisial, pernah menjadi komisi yudisial. Keturunan beliau, Dr. Mu'tasim Billah Ghozi, adalah dosen mata, dan dokter mata di PKU Muhammadiyah, dia dosen mata di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Ini Kiai Suja. Namanya PKO, spiritnya adalah penolong kesengsaraan umum sebagai pengamalan Al-Ma'un, menolong yang membutuhkan pertolongan. Maka namanya PKO, penolong kesengsaraan umum. Kenapa Kiai Suja yang ditunjuk? Karena pada tahun 1919, Gunung Kelud meletus. Ini Mas Maman ngungsi kemana ini dulu ini? Jadi 1919 bukan 2019. 1919, satu abad lebih, Gunung Kelud meletus, ternyata Muhammadiyah itu sudah mengirimkan relawan kebencanaan ke korban Gunung Kelud itu. Dan yang memimpinkan Kiai Suja. Orang sering menyebut Laskar Kiai Suja. Sehingga waktu sidang Muhammadiyah tahun 2020, Kiai Suja lah yang disuruh memimpin PKO. Kita tahu kan, 4 majelis di awal Muhammadiyah itu, majelis tabligh yang mimpin Kiai Fahruddin, majelis atau bagian sekolahan yang mimpin Kiai Hisham, terus majelis taman pustaka yang jejaknya adalah Suara Muhammadiyah, yang kemarin mendapatkan penghargaan sebagai media terbaik kelima secara nasional, yang umurnya sudah lebih dari 1 tahun, itu yang memimpinkan Kiai Mukhtar. Dan satu lagi adalah Majelis PKO, bagian PKO yang memimpinkan adalah Kiai Suja. Ketika Kiai Suja itu bercerita tentang manifestasi Al-Ma'un dengan bikin PKO, mau mendirikan Herman Quiz, Armen Quiz, dan hospital, warga Muhammadiyah masih meragukan karena belum punya pengalaman untuk itu. Tapi yang terjadi, 3 tahun kemudian, Armen Huis itu, rumah miskin itu terbentuk, yakni pada tanggal 13 Januari 23. Dan klinik Muhammadiyah yang sekarang dicatat sebagai pelayanan pribumi tertua yang masih ada, yakni PKO Muhammadiyah Jogja, terbentuk di tanggal 15 Februari 1923.
Kalau Bapak Ibu ke Papua di Jayapura, kaget ketika kita melihat ternyata umur Muhammadiyah di sana itu jauh lebih lama karena tahun-tahun awal bahkan sebelum kita bisa menemukan ini di Panti Asuhan Muhammadiyah AB Pura di tengah kota. Kita sudah punya panti asuhan di sana. Spiritnya PKO untuk menolong kaum miskin itu adalah membebaskan dia dari problem kemiskinannya, kebodohannya, kemudian memberdayakan, dan yang ketiga adalah memajukan. Niatnya memang mengentaskan. Maka itu yang diharapkan dengan gerakan Armenkuis, Hermenkuisnya itu. Kalau sekarang kemudian sering dikenal melalui laizisme, sekarang menerima zakat, tidak lama lagi dia menjadi pembayar zakat karena sudah dimajukan. Nah, terus yang kesehatan, ketika setahun kemudian Dr. Sutomo di Surabaya mendengar gerakan ini, beliau kemudian berpidato di hadapan para tamu untuk mendirikan klinik itu. Ini tercatat di Suara Muhammadiyah tahun ke-5 Oktober di tahun 1924. Jadi Suara Muhammadiyah itu alhamdulillah arsipnya tersimpan. Sehingga sekarang ketika orang polemik menemukan siapa yang menemukan kata halal bihalal pertama kali, ternyata ada di Suara Muhammadiyah tahun 1920-an itu, Muhammadiyah sudah menggunakan kata halal bihalal di majalah Suara Muhammadiyahnya. Jadi ketika itu tertulis dalam sejarah, orang kemudian agak susah untuk berdebat kembali. Nah, Dr. Sutomo ini kan kemudian berinisiasi mendirikan klinik kedua. Beliau dalam pidatonya ini berbeda dengan teori Darwin, di mana Darwin itu yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Gerakan baru ini justru kepedulian dari orang kuat kepada yang lemah. Yang dimaksud gerakan baru ini adalah yang dibawa oleh Ki Haji Ahmad Dahlan berupa Muhammadiyah itu. Justru orang kaya berkorban untuk hidup mulia dengan menolong orang lemah dengan asas cinta kasih. Maka pidato beliau, besok pagi akan kita buka poliklinik ini. Siapa juga baik yang orang Eropa, orang Jawa, orang Cina atau bangsa Arab, boleh datang kemari dan akan ditolong dengan cuma-cuma asalkan betul-betul miskin. Ini pidato saat Dr. Sutomo mendirikan klinik keduanya Muhammadiyah, yakni PKO Muhammadiyah Surabaya yang sekarang menjadi Rumah Sakit Muhammadiyah Surabaya itu. Ini ketika tahun 1930 sudah jadi rumah sakit, Kiai Haji Yunus Anis yang nanti kemudian jadi memiliki dokumen foto ini. Kiai Yunus Anis adalah salah satu ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini generasi awal. Nah, apa spirit Al-Ma'un untuk pelayanan kesehatan? Menurut Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mensarikan nilai-nilai Al-Ma'un untuk pelayanan kesehatan yang diwariskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Suja. Kata beliau, pelayanan kesehatan Muhammadiyah spirit Al-Ma'un yang pertama adalah inklusif. Sesuai namanya, penolong kesengsaraan umum. Siapapun akan ditolong. Jadi tidak membeda-bedakan suku, agama, ras. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, maka pelayanan kesehatan spirit Al-Ma'un Muhammadiyah harus hadir menolong. Kemudian yang kedua, kata Prof. Haidar, prinsip pelayanan kesehatan berbasis nilai Al-Ma'un adalah selalu dengan prinsip ulas asih kasih sayang. Karena semua itu dilakukan dalam rangka mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga memahami nilai yang diwariskan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Suja dalam rangka implementasi nilai-nilai Al-Ma'un, Prof. Haidar mengingatkan, sungguh aneh kalau di rumah sakit kok orang tidak punya senyum. Karena harusnya pelayanan kesehatan itu diawali dengan prinsip kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kata Prof. Haidar, prinsip pelayanan kesehatan berbasis nilai Al-Ma'un itu adalah pro-du'afa. Berusaha untuk menolong orang yang terpinggirkan. Tidak boleh ada istilah orang miskin dilarang sakit. Sehingga pada generasi awal dulu, klinik kita itu gratis. Ada anak yang menulis skripsi
data keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah, dulu Klinik Muhammadiyah, di bulan keberapa tekor. Karena kan waktu itu si Dr. Sutomo bahkan pidatonya ya dari puan-puan dan tuan-tuan inilah nanti kami mohonkan sokongan untuk berlanjutnya Klinik Muhammadiyah ini. Jadi pro du'afa harus terus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sekalipun pro du'afa harus tetap berprinsip kemajuan. Tidak boleh tertinggal. Ketika Ki Haji Ahmad Dahlan melihat pelayanan yang dimiliki Belanda waktu itu, yang waktu itu dianggap paling maju oleh misi Zain yang sudah berada di Indonesia, Ki Haji Ahmad Dahlan menyampaikan kepada Kiai Suja, kapan kita Muhammadiyah punya pelayanan yang segede dan sebagus ini. Itu pernyataan di mana Ki Haji Ahmad Dahlan mengendaki seluruh pelayanan itu dalam bentuk berkemajuan. Maka Prof. Haidar menyampaikan, tidak boleh di Muhammadiyah membuat amal usaha abal-abal. Dan yang terakhir, seluruh prinsip pelayanan kesehatan dalam nilai-nilai Al-Ma'un itu adalah semuanya dibingkai dengan nilai-nilai dan norma Islami. Yang oleh MPKO sekarang disusunlah SIRSMA, Sistem Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, dengan prinsip membawa rumah sakit Islami yang unggul. Nah, inilah yang kemudian harus kita sadari sebagai spirit Al-Ma'un itu. Sekali lagi, pelayanan kesehatan adalah bagian dari jalan dakwah Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Allah itu diberikan kepada siapapun, seluruh hambanya. Sesuai dengan tafsir, rahmat itu diberikan kepada siapapun. Tapi rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Tetapi untuk dakwah kita, sebarkan rahmat Allah itu dengan prinsip kasih sayang, pro du'afa, inklusif kepada siapapun kita beri pertolongan, dan semuanya dibingkai dengan nilai-nilai yang unggul dan nilai-nilai Islami. Karena sesungguhnya Islam itu mengajarkan keunggulan. Sekali lagi, untuk membaca sejarah bisa dibuka lagi di buku ini. Mudah-mudahan dibagi semua oleh Dr. Eko ini itu untuk seluruh mahasiswanya agar menjadi wawasan. Kalau tidak ya e-booknya bisa dibagikan itu. Siap dok, bisa. Agar menjadi E-booknya wawasan. ada. Kalau perlu diedit, diedit. Nah, Yes. sekarang sebarannya sudah 126 rumah sakit. Kalau nanti NTT dan Papua sudah jadi, insya Allah bisa sampai 128. Rumah sakit yang kita bangun di Papua, tentu kalau setting sosiologisnya, banyak saudara-saudara kita yang bukan warga Muhammadiyah. Tetapi karena memang spiritnya rahmatan lil alamin, Muhammadiyah hadir di Papua, baik kampus ataupun pelayanan kesehatan, memberi kepada siapapun. Di Papua, mahasiswa kita tentu lebih banyak adalah bukan warga Muhammadiyah, bukan umat Islam. Tetapi Muhammadiyah memberi. Sehingga mantan wakil ketua MPR menyampaikan, jangan ajari Muhammadiyah toleransi, karena Muhammadiyah toleransi itu sudah dipraktekkan, bukan wacana. Ini yang spirit Al-Ma'un itu. Nah, beberapa rumah sakit ini masih banyak terfokus di Jawa terutama. Yang terbanyak masih di Jawa. Maka ke depan tentu pengembangannya di tempat-tempat yang memang masih membutuhkan, di tempat-tempat yang memang butuh hadir pertolongan di sana. Klinik setelah berubah sistem BPJS setelah Undang-Undang tahun 2004 dan kemudian diterapkan di 2014, banyak klinik yang tadinya dalam bentuk BKIA itu kemudian berguguran. Sehingga data terbaru, klinik kita yang masih survive kurang lebih 236 ditambah beberapa klinik yang kemudian diresmikan. Dalam waktu dekat, Dr. Faisal bersama Pak Dr. Agung Danarto akan ke Wamena untuk menginisiasi klinik kita di Papua Pegunungan itu dalam rangka hadir spirit Al-Ma'un memberi pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, secara keseluruhan dari spirit Al-Ma'un di bidang kesehatan itu dikelola oleh MPKO dan sebagian dikelola oleh Majelis Dikti. Dalam hal apa? Pelayanan kesehatan tentu oleh MPKO.
menjadi penggerak masyarakat sehat, mencedakwah untuk bidang kesehatan. Tapi yang membentuk sumber daya insani kesehatan yang islami, profesional dalam pelayanan dan pengelolaan amal usaha kesehatan, milik Muhammadiyah ataupun di luar, itu melalui dunia pendidikan. Salah satunya adalah MMR UMY, Marsnya UMY yang sudah terbukti melahirkan pimpinan-pimpinan rumah sakit yang handal. Suatu ketika kami ketemu seorang profesor dari Bali. Ternyata profesor dari Bali ini yang kita sangat menghormati, dia mengelola rumah sakit banyak. Begitu ketemu, beliau bercerita dengan kami nyebutnya kebanggaannya, saya alumni Mars UMY. Loh iya Prof itu. Loh iya. Kemudian saya yang malah kaget. Jadi mohon maaf guru, lo kok Prof jadi nyebut saya guru? Ya karena Bapak dari keluarga besar UMY. Beliau berterima kasih dengan. Dan ini bagian dari membangun sumber daya insani bidang kesehatan. Di samping kita melakukan advokasi bagaimana agar regulasi kesehatan ini berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada oligarki. Nah ini bidang pendidikan sumber daya insani, saat ini kan kita punya jumlah FK ada 22, FKG ada 6, prodi kesehatan yang lain bahkan bertambah. Nurse itu sekarang setahu saya ada 87. Kebidanan dan banyak hal lagi beberapa prodi ini. Ini tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran Muhammadiyah dalam rangka membangun kesehatan bangsa melalui sumber daya insani itu. Sering kita sampaikan pada teman-teman dosen, kalau kita ngajar spiritnya untuk membangun Indonesia yang lebih sehat. Lah sekarang ternyata setelah Muktamar Muhammadiyah di Solo kemarin, spiritnya adalah Muhammadiyah Go Internasional. Maka program NES kita sudah mulai bekerja sama dengan Jerman dan berbagai negara untuk menerima alumni dari pendidikan Muhammadiyah bidang kesehatan di berbagai prodi itu. Tentu ini menjadi bagian dari implementasi spirit Al-Ma'un itu. Nah sekarang bagaimana ketika orang itu ternyata sekarang berbeda dalam akses kesehatan. Dulu kesehatan itu gratis, layanan. Ternyata sekarang perubahan paradigma pelayanan kesehatan luar biasa. Kalau kita cek misalkan, dulu pelayanan kesehatan itu era murni sosial. Ya kira-kira 80-an ke bawah. Fokusnya memang kemanusiaan, pelayanan publik, dan non-profit. Pembiayaan dari negara atau donasi atau dari yayasan keagamaan, sehingga bentuknya pelayanan kesehatan waktu itu kalau bukan milik pemerintah, mesti dimiliki oleh yayasan keagamaan atau yayasan non-profit. Karena memang prinsipnya adalah bagaimana akses pelayanan kesehatan itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, di tahun 80-an sampai 2000-an awal berubah menjadi era pelayanan kesehatan menjadi sosial bisnis. Dalam rangka memberikan pelayanan berkelanjutan, maka perlu berbisnis tapi not to profit, hanya untuk mempertahankan pelayanannya. Ini kalau dalam teman-teman tentu sangat lebih paham bahwa dulu prinsipnya kalau ini nggak cukup nanti ada subsidi silang. Dan ini sosial bisnis ini terutama masih banyak dilakukan oleh teman-teman keagamaan. Kalau kita komunitas rumah sakit Caritas gitu. Nah, barulah setelah tahun 2000 sampai 2014 mulai masuk sosial bisnis, tapi sosial bisnis modern. Jadi bukan dalam sosial bisnis yang konvensional. Sudah mulai ada manajemen yang baik, terus bahkan berkembang jadi korporasi yang luar biasa. Nah yang berat ketika 2014 ke sini, para pakar menyebut, termasuk Pak Yusuf Kalla, mantan wapres kita, menyebut mulai masuklah pola-pola bisnis murni untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Sehingga kesehatan yang tadinya itu murni pelayanan, berubah jadi murni bisnis. Salah satu keberhasilannya adalah ketika proses bisnis rumah sakit itu menjadi maju. Nah, disinilah kemudian terjadi pergeseran itu.
Maka kesehatan sekarang disebutnya menjadi industri kesehatan. Tentu ini menjadi tantangan berat bagi kita bagaimana mengimplementasikan Al-Ma'un di suasana yang seperti ini. Rumah sakit gratis sudah nggak seksi lagi isunya. Karena memang kesehatan sudah dibawa kepada nilai-nilai industri. Apalagi ketika sudah industri, saingannya jadi berat. Karena yang bermain ternyata orang-orang yang uangnya tidak berseri. Itu tulis gambarnya naganya siapa itu Mas Maman itu. Uangnya nggak berseri itu Mas Maman. Semuanya berat. Tapi ya itulah maka Muhammadiyah mengatakan bahwa kalau kita ingin bertahan kuncinya SDM yang baik dan budaya yang unggul. Sehingga kalau kita mengingat pesan sejak tahun 80-an, Pak Erfarudin itu selalu mengingatkan bahwa Aum dengan dua kunci, yakni harus unggul dan islami. Dan unggul islaminya itu seperti keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai islami dipegang dan berkeunggulan. Inilah seharusnya kalau kita ingin terus bersaing. Unggulnya ya akreditasi, pelayanan, dan segalanya termasuk peralatan. Keislamannya ya implementasi PHM, SIRSMA, dan itu harus terus begitu. Nah, MPKU kemudian mengawal dengan serius pola transformasi ini. Apa yang dilakukan sekarang? Bagaimana mempertahankan agar tetap nilai Islam? Maka SIRSMA itu menjadi hal yang mutlak harus diterapkan di seluruh rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. SIRSMA itu mutlak harus diterapkan di seluruh rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Ada suara dari mana ya? Oke. Siap. Bisa kita lanjut? Bisa Lanjut, dong. Dokter. Jadi untuk tetap Islam maka diterapkan SIRSMA. Itu turunan dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam mengelola rumah sakit. Terus yang kedua, kita perlu inovasi-inovasi layanan dan juga manajemen dalam mengelola rumah sakit dan klinik. Ada menarik ketika salah satu klinik kita di Kalimantan itu dikenal dengan pelayanan lukanya, tapi kemudian menjadi rujukan luar. Tentu kita perlu inovasi-inovasi itu. Yang ketiga, ya semua tema sekarang digitalisasi. Bukan hanya digitalisasi sekedar membuat file kertas jadi file PDF, tetapi tentu digitalisasi dengan makna yang sesungguhnya. Muhammadiyah telah mempersiapkan MPKU dan MPI ada Sehatmu, platform yang disiapkan agar jejaring Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah itu bisa memiliki dashboard yang sama dalam rangka mengawal mutu itu. Kemudian yang keempat, karena memang lari industrialisasi, tidak mungkin Muhammadiyah tidak hadir mencari rumah sakit yang premium. Kalau perguruan tinggi, kita sudah punya paling nggak 5 perguruan tinggi hebat. UMY, UAD, UMS, kemudian Universitas Muhammadiyah Malang. Itu perguruan tinggi yang kaliber nasional internasionalnya. UMY lebih-lebih sekarang memiliki prestasi yang luar biasa di kancah internasional, apalagi nasional. Nah, kita rumah sakit perlu untuk menaikkan itu. Apalagi saat ini kita berada di kondisi rumah sakit berbasis kompetensi yang sebentar lagi akan diterapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tentu kita perlu mendirikan rumah sakit premium. Dan untuk pemerataan, Muhammadiyah tetap terus bagaimana mempersiapkan rumah sakit di wilayah terjauh, terpencil, dan tertinggal, terutama di kawasan timur. Dan penutup, dari sisi manajemen, perlu pengelolaan model holding di rumah sakit Muhammadiyah menjadi jamaah dan jejaring yang lebih kuat. Karena data menunjukkan di era yang seperti ini ternyata rumah sakit yang berjejaring dengan kuat akan lebih tahan terhadap segala macam godaan, segala macam liku-liku dari industri kesehatan ini. Tantangan yang terberat lagi adalah
sudah dibukanya keran pelayanan kesehatan dengan mitra dari luar negeri, bahkan luar negeri diperbolehkan membangun layanan kesehatan di tempat kita. Ini justru dampak yang tidak mungkin kita hindari dari proses globalisasi, maka kuncinya adalah tetap membangun keunggulan dengan nilai-nilai Islam itu. Nah, ketika kita terus menjaga nilai-nilai Islam, kita tetap harus ingat, mengelola rumah sakit itu bagian dari ibadah dan sekaligus dakwah. Ini yang harus kita tangkap terus-menerus. Bahwa ketika Rasul memerintahkan, jaga sehatmu sebelum sakitmu, ihtanim khomsan qabla khomsin, salah satunya sikhataka qabla syakomika, maka seluruh ikhtiar dalam rangka menjaga orang tetap sehat, baik pribadi kita maupun orang lain, itu menjadi amal soleh, ibadah yang luar biasa. Maka teman-teman para direktur rumah sakit, para tenaga rumah sakit, seluruh sivitas hospitalia, mari kita senantiasa sadar bahwa yang kita lakukan ini adalah amal mulia yang tidak hanya bernilai di dunia ini. Maka jangan sampai kita mengecilkan spirit mengelola rumah sakit hanya sebatas transaksional untuk duniawi. Apalagi ketika Al-Quran menjelaskan, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa menyelamatkan satu kehidupan, maka baginya seperti mendapatkan pahala menyelamatkan seluruh kehidupan. Betapa mulia. Akhirnya, di sekarang ini, spirit Al-Ma'un yang dulunya hanya oleh MPKO saja, sekarang dilakukan oleh 5 komponen di Muhammadiyah. Yang pertama, kesehatan tetap oleh MPKO. Yang kedua, pelayanan sosial untuk orang-orang miskin, du'afa, dan kepada saudara-saudara kita yatim piatu dikelola oleh MPS. Untuk kebencanaan, dulu masuk ke PKO, sekarang dikelola oleh MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center. Untuk para petani, untuk para nelayan, orang-orang yang berada di sektor informal yang perlu dikuatkan, dikelola oleh MPM. Dan satu lagi sebagai sentral fundraisingnya Muhammadiyah adalah Layismu. Dan akhirnya peran-peran Al-Ma'un yang sekarang bisa dalam bentuk kepedulian berbagai hal. Memberi modal usaha, memberi beasiswa, memberi kepada guru. Termasuk juga kita bisa melakukan kegiatan pertolongan di luar negeri. Kemarin ketika di Rohingya, ketika di Palestina. Dan yang menarik lagi adalah baru ketika Muhammadiyah selalu hadir di setiap event peristiwa yang tidak kita inginkan berupa kebencanaan di tanah air. Termasuk kemarin banjir di Jawa Barat. Dan untuk menguatkan peran-peran kebencanaan, peran-peran Al-Ma'un dari sisi kebencanaan, Muhammadiyah kemarin telah mendapatkan sertifikasi dari WHO, EMT Muhammadiyah, Emergency Medical Team-nya Muhammadiyah, menjadi EMT pertama terverifikasi oleh WHO dan menjadi EMT ke-16 secara internasional. Nah, tentu pimpinan pusat Muhammadiyah berterima kasih kepada UMY yang juga terlibat banyak dalam rangka mempersiapkan ini. EMT kita ini dipersiapkan oleh MPKO, Majelis Dikti, MDMC sendiri, Layismu, dan LHKI. Dan ini kolaborasi spirit Al-Ma'un itu menjadikan orang memberikan apresiasi. Ini misalkan saya membaca yang ditulis oleh Kompas ini. EMT Muhammadiyah diakui WHO, sumbangsih bagi bangsa dan kemanusiaan. Nah, inilah spirit Al-Ma'un yang sesungguhnya itu terus memberi dalam rangka dakwah Islam rahmatan lil alamin. Akhirnya apa yang diraih EMT ini seolah-olah menjadi hadiah untuk Milad Muhammadiyah yang ke-113. Tema kita adalah memajukan kesejahteraan bangsa. Karena apakah bangsa kita belum maju? Tentu sebagian sudah sejahtera, tapi belum semua. Maka kita bangkit dalam bahasa memajukan kesejahteraan bangsa dan terus dengan spirit Al-Ma'un. Tetapi tidak melupakan prinsip keunggulan. Terima kasih. Banyak salah, mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Kalau ada pertanyaan, waktu dan tempat kami kembalikan dulu kepada Mas Maman. Terima kasih Ustadz Maman. Barakallah, alhamdulillah.
Luar biasa, terima kasih materinya Dok, sangat menginspirasi sekali. Karena waktu masih sampai jam 1 ya Dok, ini ada 200 pertanyaan sudah masuk ini. Tapi kita saring nyon sewu di chat, ini ada pertanyaan Dok dari Bu Eni Zuli Lestari dari mahasiswa Magister Akuntansi. Pertanyaannya, sebagaimana disebutkan Ustadz tentang menolong sesama, bagaimana menenangkan perasaan kita dengan perkataan tetangga atau orang lain, di mana kita menurut pandangan mereka mampu karena mempunyai mobil, bekerja di instansi terpandang, tapi di suatu kesempatan tidak ikut berkontribusi, misal tahun lalu sudah berkorban, tahun ini kebetulan memang tidak dalam kondisi ada kelebihan dana untuk ikut berkorban. Atau misal infak yatim piatu hanya mampu dengan nominal 100.000, karena yang bersangkutan juga sebagai tulang punggung keluarganya, orang tua, adik-adiknya. Kelihatan, Dok? Yang pertama, untuk diri kita dulu. Al-Quran melarang kita itu mencela orang lain karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Itu bagi kita. Maka jangan sekali-kali kita menjadi pencela. Kasus dalam dunia medsos sering kita sebut dengan mencela itu ujaran kebencian. Konflik Sudan yang sampai meninggal ratusan ribu, bahkan desa di bumi hanguskan, itu kan sebetulnya yang berkonflik awalnya itu teman. Sama-sama menggulingkan rezim yang lama, terus berselisih. Akhirnya kemudian militer, paramiliter menjadi berkepanjangan karena masing-masing menyampaikan ujaran kebencian. Sehingga seolah-olah mereka berhak untuk menghabisi orang yang disebut-sebut di ujaran kebencian itu. Itu yang pertama, kita jangan jadi aktor ujaran kebencian. Yang kedua, kalau kita, ukuran kebaikan itu tentu yang pertama adalah bagaimana keridhaan Allah. Maka kita tidak ingin, kita itu tidak begitu besar membutuhkan verifikasi dari orang, sehingga kita harus flexing atau apapun. Allah lah yang mengetahui dan membalas kita. Bukankah banyak orang itu tampil dengan gaya yang berlebihan karena pengen verifikasi dari orang lain. Sehingga karena tampilannya dengan verifikasi seperti itu, akhirnya orang kemudian mengecap orang kaya kok enggak korban. Nah, kadangkala komentar-komentar itu kemudian membuat kita pedas. Tapi kalau kita kembali kepada prinsip tauhid, bukan orang itu yang menyediakan surga untuk kita. Enggak usah kita jadikan sakit hati ketika dikomentari seperti itu. Tetapi secara keimanan pribadi, kalau kita tidak berkorban, kita harus bertanya, ya Allah, jangan-jangan saya ini sebetulnya mampu berkorban. Sehingga saya ini di posisi merendahkan posisi saya sendiri sehingga kami tidak berkorban. Tentu yang paling tahu adalah Allah. Tapi ketika kita sudah dalam posisi mutakin, kata Al-Quran tadi adalah, orang mutakin itu sedekahnya fisarro iwadorro. Dia akan berusaha sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Tetapi perlu kita tegaskan, ketika orang itu tidak mampu di dalam Islam, bahkan dia tidak punya kewajiban untuk sedekah, bahkan dia menerima sedekah karena memang ketidakmampuannya. Oleh karena itu, yang pertama, mari kita jujur dengan keadaan kita. Jangan sampai melakukan flexing untuk verifikasi orang lain. Yang kedua, mari kita tidak terlalu memikirkan komentar orang selama kita sudah melakukannya dengan benar, dengan hati-hati. Tapi komentar orang itu tentu tetap menjadikan kita untuk koreksi. Jangan-jangan karena kita masih niatnya benar tapi caranya masih salah. Kalau dalam ajaran orang tua kita, di samping ada benar, tapi itu juga ditambahi pener. Nah, pener itu dalam bahasa agama adalah hikmah. Terus, mari kita mohon kepada Allah, kalau berdoa, agar kita diberi kesempatan untuk meningkatkan sedekah dan zakat kita.
Ketika sedekah dan zakat kita itu meningkat, tentu dengan sendirinya rezeki Allah titipkan kepada kita meningkat. Karena sedekah dan zakat itu kan bagian dari presentasi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Secara fikih kira-kira begitu. Sehingga ada pengusaha di Jogja yang punya beberapa supermarket. Dulu kan kalau berdoa, ya Allah tambahkanlah zakatku, sedekahku, kira-kira bahasanya begitu. Sehingga dengan begitu dia tambah rezekinya. Mohon maaf tidak memuaskan Mas Ustadz Maman. Baik, terima Oke, kasih matur banyak. nuwun, Gus. Alhamdulillah memuaskan, cukup menenangkan. Izin Terima Sudah kasih. terjawab Bu Eni Juli. Ya. Baik. Izin Tapi kami sampaikan. ada kunci satu lagi nih Bu Eni. Kalau kita jadi dokter atau sibuk di rumah sakit, saya senang dengan senior kami, mantan Direktur PKO Yogyakarta yang sekarang jadi Dekan Fakultas Kedokteran Unisa. Jadi ketika karena kesibukan kita di rumah sakit, kemudian tidak bisa ronda, tidak bisa ikut rapat, ya beliau mendeklar, mohon maaf untuk kegiatan-kegiatan yang kehadiran secara fisik bisa jadi kami tidak banyak ikut karena kondisi kami sedang mendapatkan tugas seperti ini. Dan itu beliau declare kepada warga RT. Tapi kalau untuk Bapak Ibu keluarga ini ada yang minta bantuan, apalagi urusan kesehatan, insya Allah kami siap membantu. Nah, dengan seperti itu kemudian masyarakat memahami karena kita sudah komunikasi bahwa kita sekarang ini memiliki kesibukan tertentu sehingga kita tidak bisa menghadiri secara fisik di kegiatan-kegiatan itu. Nah, sehingga tidak terjadi salah paham di masyarakat, Bapak ini direktur tapi ronda tidak mau gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika sudah dideklar, masyarakat biasanya memahami. Baik, Nggih, terima siap. kasih Dr. Agus. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin kami sampaikan juga Dok, karena yang masuk di Zoom itu overload, jadi ada sebagian juga masuk di channel YouTube-nya Mars Dok, jadi mungkin yang bertanya tidak banyak sekali. Ini sudah masuk lagi atas nama Ahmad Sajid, mahasiswa dari UMY. Bagaimana menjaga semangat Al-Ma'un agar dapat diinternalisasikan dalam manajemen rumah sakit agar tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga rahmatan lil alamin, yang pro duafa bermanfaat bagi umat. Terima kasih. Thank you. Saya refleksi dulu kepada COVID kemarin. Pas COVID, banyak rumah sakit tidak mau menerima. Bahkan rumah sakit negeri pun tidak mau menjadi rujukan COVID. Kami ingat waktu itu, kemudian kami menghubungi beberapa direksi rumah sakit kita. Ini bukan masalah mau atau tidak mau, tapi rumah sakit kita harus menyiapkan layanan untuk pasien COVID itu. Ya, gimana dananya? Siapkan dananya, tapi semangat kita menolong. Waktu itu ketika ada yang masih bingung, saya sampaikan, kalau kita tidak melayani pasien COVID, bagaimana kalau ada perawat kita di sini yang terkena, dokter di sini terkena, keluarga dari kita terkena? Siapkan. Disinilah saatnya kita hadir sebagai penolong kesengsaraan umum itu. Dan kami yakin janji Allah, intan surullaha yang surkum itu, jika kamu menolong, Allah akan menguatkanmu itu. Allah memerintahkan kita menolong. Yang terjadi selesai COVID, rumah sakit yang bangsal COVID-nya banyak, Allah berikan rezeki yang banyak. Mereka yang terlambat membuat bangsal COVID pada menyesal. Ada kampus kita minta untuk memberikan oleh pimpinan persyarikatan, diminta menolong guru-guru yang gajinya belum mencukupi. Maka kampus itu setiap periodik itu memberi tambahan gaji kepada guru-guru sekolah kita yang belum mencukupi itu. Dan Allah membalasnya apa? Kampus itu ketika yang lain kesulitan mencari mahasiswa, kampus itu justru masih meludak mahasiswanya. Dan itulah manajemen yang kita tidak bisa menerima dengan manajemen akal semata. Itu manajemen spiritual. Allah yang punya kewenangan itu.
UMY di saat maju yang luar biasa ini, kami tahu betul UMY itu sumbangannya keluar luar biasa, membelikan tanah kepada mu'alimat, tanah kepada SD Muhammadiyah Sapen di banyak tempat. Dan Allah mengembalikan dalam bentuk prestasi-prestasi yang luar biasa. Tentu tetap terus juga menjaga kesejahteraan seluruh dosen dan pegawainya. Jadi, hukum orang menolong akan dikuatkan, itu termasuk ketika lembaga itu menolong. Kita sudah punya ilmu manajemennya, tentu kita punya kalkulasi. Berapa yang harus kita keluarkan agar tetap sustain. Tapi jangan ragu-ragu ketika menolong itu, yang ditolong itu akan bangkit, nanti dia akan jadi ikut bangkit. Tapi kalau secara kehidupan pribadi, saya senang dengan membaca tulisan ini. Ketika orang itu bingung mencari kebahagiaan kok nggak dapat-dapat, akhirnya dia lakukan itu memberi sesuatu kepada seseorang. Yang orang itu sangat membutuhkan barang yang diberikan itu. Aku nggak bisa. Orang yang diberi tadi kan merasa senang. Sangat bangga, wajahnya kelihatan berseri. Nah, orang yang tadi keliling mencari kebahagiaan nggak ketemu-temu, begitu dia memberikan sesuatu, orang yang diberi kelihatan berbinar-binar, ia rasakan saat itu saya merasakan di hati itu damai dan tiba-tiba saya mendapatkan kebahagiaan. Maka rumusnya, kalau pengen bahagia, mungkin bukan mencari di mana kebahagiaan itu, tapi berilah orang lain bahagia, kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Menolong spiritnya begitu. Semakin banyak menolong, kita akan semakin bahagia. Oleh karena itu, kalau nanti kita punya rumah sakit, kelola, ingat bahwa dana rumah sakit itu juga dana pemberian Allah. Apalagi kalau di rumah sakit Muhammadiyah itu dana umat. Jangan kuasai sendiri. Pakailah untuk membuat rumah sakit di tempat lain agar orang lain bisa dapatkan pelayanan yang terbaik. Itu yang kita lakukan di misalkan PKO Jogja membiayai berdirinya PKO Gamping. PKO Gamping setelah mapan membiayai berdirinya PKO Sleman dan juga PKO Kulon Progo. Dan itulah terus-menerus. Tentu kita tidak kemudian hitungan kamu utang berapa, bukan itu. Karena ini adalah harta amanat dari Allah sebagai harta umat. Terus kita catat dengan tertib, tetapi semuanya dilakukan dengan penuh kejujuran. Jujur dan tertib itu dua kata yang tidak boleh terpisahkan ketika mengelola aset. Jujur saja, kalau nggak tertib bisa muncul fitnah. Tertib kalau nggak jujur juga dosa. Berapa banyak orang mencatat tertib tapi tidak jujur. Maka Kiai Haji Jindar Tamimi, dulu Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pesannya kalau ngelola aset persyarikatan, aset umat, dua kata yang tidak boleh lepas, jujur dan tertib. Yakin kalau kita menolong, Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbits aqdamakum. Bahkan Allah akan menguatkan posisi kita. Terima kasih Ustadz Maman. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, pertanyaannya masih sangat banyak, Dok. Ini karena keterbatasan waktu, kita ambil satu jeda, mohon maaf untuk yang lain. Dari Sulis Andriawati dari mahasiswa Magister Keperawatan. Dok, izin bertanya terkait dengan keharusan berbagi kepada sesama. Mana yang lebih wajib untuk kita berikan terlebih dahulu, keluarga, tetangga, atau anak yatim piatu? Terima kasih, Dok. Sehat selalu. Kalau mengikuti Al-Quran, dimulai dari qorib. Yang harus kita tolong itu dari qorib. Berarti keluarga dulu harus terselamatkan. Ketika orang di luar ya tetangga kita. Itu aturan di dalam Al-Quran seperti itu. Artinya kita tidak boleh menolong yang jauh kemudian melupakan yang dekat. Bahkan bagi seorang suami, istri, itu kan nafkah bagi keluarga itu kan bisa menjadi sedekah baginya. Nah, oleh karena itu, kalau kita pengen bisa menolong semakin banyak, sesungguhnya Islam itu mengajarkan kita memiliki etos baik, mencari rezeki yang banyak agar kita bisa bersedekah lebih banyak. Nah, kita nggak mungkin bisa menolong kalau diri kita saja nggak bebas secara finansial. Kelirunya, kita itu ngajinya membaca di berita di WA itu, beruntunglah orang yang miskin.
Karena kalau orang miskin itu nanti lewat pemeriksaannya cepat. Apalagi yang dibacakan di situ kisahnya tukang kayu yang mati hanya dengan kekayaan kampak. Ditanya oleh malaikat, apa kekayaanmu? Saya hanya punya kampak, malaikat. Kampakmu dari mana? Oh, ditanya untuk apa macam-macam. Akhirnya di tulisan itu kan disebutnya, beruntunglah orang yang miskin. Coba kalau orang yang kaya, pertanyaannya mesti panjang lagi. Akhirnya apa? Orang jadi tidak spirit kaya. Padahal kalau kita membaca Al-Baqarah ayat-ayat awal saja, orang bertakwa itu kan alladzina yu'minuna billah wa bil yaumil di ayat-ayat awal alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nih, cirinya muttaqin apa? Dia beriman, dia sholat, dan dia menginfakkan dari rezeki yang diberikan. Maka harusnya spirit untuk mencari dan mencari agar bisa berinfak. Dalam riwayat Rasul kan ada sahabat yang karena tidak diberi rezeki yang banyak, beliau sampaikan juga kepada Rasul, ya Rasul, kalau orang-orang yang diberi rezeki banyak, itu bisa ini, bisa itu, bagaimana kami yang miskin ini? Kemudian Rasul memberi amalan tertentu. Tetapi bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai. Mukmin yang memberi yadul ulya khairum minal yadi sufla, lebih baik daripada yang di bawah yang menerima. Oleh karena itu, spirit memberi. Dan yakinlah janji Allah itu tidak akan khianat. Ketika Allah menggambarkan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya itu kamathali habbah, seperti dia menanam satu biji padi. Satu biji padi itu bahasa kita gabah. Bahasa Qur'annya habbah. Yang satu biji padi itu tumbuh sab'a sanabila, 7 tangkai. Yang setiap tangkainya mi'atu habbah, 100 biji. Maka balasan Allah kepada orang yang suka sedekah, keikhlasannya itu bisa menghadirkan barokah 7 kali lipat. Nah, oleh karena itu semangat sedekah itu menjadi penting. Tetapi jangan gugurkan sedekah kita, satu, dengan riak, dengan pamer, dan kedua, sedekah itu harus ikhlas, jangan transaksional. Saya mau bayar utang 5 juta, tak sedekah 500, itu transaksional. Allah tentu menginginkan kita semua bersedekah dengan ikhlas. Akhirnya, saya mohon maaf di pertemuan kali ini, karena kebetulan di jam yang sama ini ada seminar tentang keluarga dalam rangka membangun spirit tauhid dan tajdid di kantor PWM. Saya mohon izin. Sekali lagi banyak salah, mohon maaf. Dan semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang terus diberi kebahagiaan hidup dan sekaligus bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Dan lebih dari itu, semoga Prodi S2 UMY dari berbagai prodi, semoga Allah berikan kelancaran dalam menjalankan seluruh tugas sebagai dosen maupun mahasiswa dan terus dijadikan sebagai prodi berkemajuan. Dan kami yakin UMY dengan prinsip unggul Islami muda mendunia akan terus berkiprah yang terbaik untuk umat dan bangsa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Pak Maman. Baik, Bapak Ibu sekalian. Maaf, nggih. Dok, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara hari ini benar-benar berakhir, marilah kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk kalender 2026, J. Bu Elsa. Baik, hitungan 1, 2,
3. Baik. Matur sembah nuwun sangat. Terima kasih Pak Maman. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan lafal hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin subhanaka wa hamdika bihamdika asyhadu an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf ada kesalahan. Kekurangan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Metodologi penelitian yang Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk presensi Bapak Ibu ya, chat ada di kolom chat ya, untuk pagi hari ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuwun Pak Maman. Maman. Matur nuwun Pak Maman. Sami-sami, J. Mohon izin live. Prof. Katanya Prodi Mars UMY bakal buka program RPL ya? Ya, betul. Prodi Mars UMY akan segera membuka program rekognisi pembelajaran lampau atau istilahnya RPL. Jadi, teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja di bidang pelayanan kesehatan dapat mengambil program ini sehingga nanti waktu kuliahnya akan lebih cepat. Wah, menarik. Tapi gimana sistem kuliahnya, Prof? Sangat fleksibel. Nanti pengalaman kerjanya bisa dipakai untuk menggantikan mata kuliah yang sudah diambil. Ya otomatis biayanya akan lebih terjangkau, masa kuliahnya juga menjadi lebih cepat. Oke? Pantau terus ya infonya di IG Mars UMY. Siap naik level bersama kami?